Halo Sobat Bidik, akhir-akhir ini banyak sekali aktivis, jurnalis, sampai ke masyarakat yang ikut menyuarakan terhadap penolakan rancangan undang-undang penyiaran atau RUU penyiaran. Nah, di video kali ini, kami akan membahas apa itu RUU penyiaran, mengapa begitu kontroversial, dan apa dampak yang terjadi terhadap kebebasan pers serta kegiatan jurnalistik di Indonesia. Yuk kita bahas. RUU penyiaran merupakan suatu peraturan rancangan undang-undangan yang bertujuan untuk mengatasi pelanggaran penyiaran di Indonesia. RUU penyiaran ini diajukan oleh Komisi 1 DPR RI yang bertujuan untuk memperbarui peraturan pada siaran di Indonesia. RUU penyiaran ini bertujuan untuk memperkuat peran dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk mengawasi konten siaran di Indonesia serta kepentingan masyarakat. Meskipun pembahasannya tertunda, namun DPR sendiri mengharapkan atas partisipasi publik untuk meningkatkan kualitas pada hasil akhirnya. DPR menganggap bahwa pembahasan RUU ini sangatlah penting, terutama untuk menghadapi persaingan antara lembaga berita di platform tradisional dan digital. Dilansir dari Antara News, awalnya RUU penyiaran ini disusun untuk mengikuti perkembangan teknologi dari analog ke digital yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun ternyata penyusunan rancangan undang-undang penyiaran ini justru menuai kontra dari berbagai pihak dalam produksi. Ternyata terdapat beberapa pasal yang diajukan menimbulkan kekhawatiran. Yuk kita bahas beberapa pasal. Pertama, pasal 8A ayat 1 RUU penyiaran dinyatakan bahwa KPI memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran sesuai dengan tugas yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat 1 huruf C. Kedua, pasal 50B ayat 2 huruf C menyebutkan bahwa standar isi siaran atau SIS melarang penayangan eksklusif dari hasil jurnalistik investigasi. Ketiga, pasal 50B ayat 2 huruf G melarang penayangan isi dan konten siaran yang menampilkan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender yang dianggap tidak berperspektif gender. Keempat, pasal 50B ayat 2 huruf K menyatakan bahwa SIS juga melarang penayangan isi dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, serta radikalisme dan terorisme. Dan yang terakhir, pasal 51E mengatur bahwa sengketa yang muncul akibat keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain berperan dalam mengawasi konten siaran di Indonesia serta perlindungan kepentingan masyarakat, RUU penyiaran ini meningkatkan peran dari KPI sendiri untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Namun, bagian penjelasan RUU tidak dijelaskan terkait sengketa jurnalistiknya. Hal ini jelas memakan peran dari Dewan Pers dan membatasi kegiatan jurnalistik di Indonesia. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menjelaskan bahwa yang seharusnya menyelesaikan sengketa jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers yang disesuaikan dengan Undang-Undang Pers, sehingga hal tersebut seharusnya bukanlah kewenangan dari KPI. Kritik terhadap RUU penyiaran ini juga muncul dalam bentuk protes dari beberapa pihak. Para jurnalis sampai ke masyarakat turun ke jalan untuk menolak pengesahan dari RUU penyiaran ini. Mereka menyuarakan beberapa kekhawatiran terhadap kebebasan pers, sehingga menuntut perubahan terhadap beberapa pasal yang kontroversial. Video liputan yang kamu lihat adalah laporan langsung dari kawan Bidik Utama yang meliput bentuk protes yang diadakan oleh koalisi pers mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Banten. Aksi protes ini tidak hanya terjadi di Banten, melainkan terjadi di beberapa tempat lainnya. Lalu, apa dampaknya terhadap kegiatan jurnalistik jika RUU penyiaran ini disahkan? Dikutip dari kompas.com, mari kita lihat beberapa dampak potensial. Pertama, ancaman kebebasan pers. Larangan pada penayangan eksklusif jurnalisme investigasi dalam pasal 50G ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hal ini mengancam kebebasan pers dan hak publik untuk informasi. Kedua, pembatasan konten digital. KPI akan mengawasi konten digital seperti live streaming dan podcast yang bisa membatasi kreativitas sineas dan kreator konten karena mereka harus memverifikasi konten dengan KPI. Ketiga, yakni paling ditakutkan oleh masyarakat, yaitu peluang adanya penyensoran. Kewajiban verifikasi konten ke KPI berpotensi membuka peluang penyensoran, mempengaruhi sineas yang mengandalkan platform digital untuk publikasi. Keempat,
Konflik regulasi. Beberapa pasal dinilai multitafsir dan tumpang tindih dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pers. Hal tersebut menambah kerumitan hukum dan potensi konflik regulasi. Dan yang terakhir, adanya pembatasan kreativitas. Pembatasan dan verifikasi konten bisa membatasi kreativitas dan kebebasan berekspresi di ruang digital sehingga mengekang daya kritis publik. Sobat Bidik, RUU Penyiaran ini masih dalam pembahasan di DPR dan belum disahkan menjadi undang-undang. Maka dari itu, tak ada peluang untuk mengubah pasal-pasal yang kontroversial agar tidak berdampak negatif terhadap kegiatan jurnalistik di Indonesia. Penting bagi kita semua, jurnalis, masyarakat sipil, dan aktivis media untuk memantau perkembangan RUU Penyiaran ini dan menyuarakan kritik serta masukan kepada wakil rakyat di DPR RI. Yuk Sobat Bidik, bersama-sama kita dapat memastikan bahwa RUU Penyiaran yang dihasilkan nanti akan melindungi kebebasan pers, jurnalistik, dan hak masyarakat atas informasinya.